Tangerang Selatan, kota yang tumbuh pesat di jantung Jabodetabek. Tetapi di balik dinamikanya ada tantangan besar, keterbatasan APBD dan ketergantungan pada transfer pusat. Lalu, bagaimana cara kota ini mencari jalan keluar? Sebagian besar alokasi APBD Kota Tangerang Selatan masih terserap untuk belanja rutin. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah terus meningkat, mencakup sektor-sektor strategis seperti infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan ruang terbuka hijau. Meskipun dukungan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi sumber pendapatan utama, kontribusinya belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan fiskal yang cukup signifikan antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Untuk Tangsel, APBD setiap tahunnya berkisar antara 4 sampai 4,5 triliun. Untuk 2025 ini kami berkisar di angka 4,5 triliun lebih, di mana sekitar 30%-nya itu adalah untuk belanja pegawai. Sisanya untuk belanja operasi dan juga belanja modal. Kami selalu mencoba untuk mencari sumber dana alternatif karena bagaimanapun APBD-nya itu tetap perlu sumber dana lain. Kami selama ini rutin berkoordinasi dengan Basnas, Basda daerah, Basda Tangsel, sehingga untuk beberapa proyek atau kegiatan bisa melalui pembiayaan dari mereka juga, ada bantuan-bantuan. Juga melalui CSR, beberapa perusahaan di wilayah Tangsel berkontribusi aktif juga untuk membantu kami dalam beberapa kegiatan. Untuk saat ini kami sedang fokus pada pencapaian program-program pada RPJMD, prioritas wali kota. Antara lain adalah pembangunan 7 sekolah SMP negeri, kemudian peningkatan status RSUD Kota Tangerang Selatan, kemudian penambahan jumlah tandon dan juga long storage, serta peningkatan jalan dan juga pembangunan gedung-gedung pemerintahan atau gedung lain yang sifatnya strategis dan bisa menunjang pada kinerja Kota Tangerang Selatan. Untuk menjawab kesenjangan pendanaan, ada beragam alternatif, seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, PINA untuk menarik investor, pinjaman daerah, dan CSR. Untuk menjawab tantangan kesenjangan pendanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan beragam instrumen pendanaan alternatif di luar APBD. Skema seperti KPBU, PINA, pinjaman daerah, serta CSR dapat dimanfaatkan secara sinergis sesuai karakteristik proyek dan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, inovasi berbasis partisipasi masyarakat seperti zakat, infak, dan sedekah atau ZIS dan crowdfunding digital juga mulai menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Kuncinya terletak pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, agar setiap skema pendanaan benar-benar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pendekatan strategis dalam pendanaan alternatif tidak cukup hanya berfokus pada identifikasi sumber dana. Pemerintah daerah perlu melakukan asesmen yang komprehensif dan berbasis evidensi, mencakup pemetaan regulasi, identifikasi potensi sumber pendanaan, penyusunan portofolio proyek prioritas, serta penyesuaian dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui proses ini, setiap rupiah yang dialokasikan dapat diarahkan secara efektif untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama 5 tahun belakangan ini, pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan cukup stabil. Kontribusi yang paling besar di Kota Tangerang Selatan dari sisi pendapatan itu adalah dari pendapatan asli daerah yang mencapai 60% dari total pendapatan dalam APBD Kota Tangerang Selatan. Kontribusi yang kedua berasal dari dana transfer daerah, kurang lebih sekitar 40% dari total pendapatan
keseluruhan dalam APBD Kota Tangerang Selatan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2025-2029 dibuatkan skema pendanaan alternatif pembangunan daerah. Skema peningkatan penerimaan PAD dilakukan melalui pembentukan badan usaha seperti BUMD pasar dan lain sebagainya. Kemudian penambahan penyertaan modal kepada badan usaha. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas basis pajak. Kemudian skema pendanaan alternatif kita coba melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, kemudian yang ketiga pemanfaatan barang milik daerah, dan yang keempat penerapan insentif dan disinsentif tata ruang. Dalam upaya mempercepat pembangunan dan menghadirkan layanan publik yang lebih berkualitas, pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berinovasi termasuk dalam pendanaan pembangunan. Berikut beberapa proyek prioritas yang dapat didanai melalui skema pendanaan alternatif. Yang pertama, melalui skema KPBU, seperti pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, tindak lanjut rencana perpanjangan MRT Lebak Bulus menuju Serpong, kemudian program Tangsel Terang dengan 15.000 titik penerangan jalan umum, pembangunan edu agrowisata, serta pengangkutan sampah dari sumber menuju tempat PSEL. Yang kedua, melalui skema pemanfaatan dana CSR, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, kita bisa menggunakan dana CSR, kemudian permodalan bagi pengusaha mikro, penanaman 1 juta pohon, pembangunan taman skala lingkungan di berbagai wilayah kota. Kemudian yang ketiga, melalui skema pemanfaatan BMD, seperti pengelolaan Tangsel Creative Hub di Galeri UMKM, kemudian pengelolaan Pamulang Community Center, pengelolaan Stadion Mini, serta pengelolaan Tandon. Yang keempat, melalui skema penerapan insentif dan insentif tata ruang, kita bisa juga meminta kewajiban kepada para pengembang untuk membangun sekolah sesuai dengan kriteria dalam disinsentif dan insentif tata ruang. Program ini juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga setiap pihak berperan aktif dalam memajukan daerah. Bangda melalui program CDP PMCD memberikan dukungan berupa instrumen identifikasi sumber pendanaan alternatif. Ada pendampingan teknis serta penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola fiskal daerah. Nah, fasilitas ini membantu daerah seperti Tangerang Selatan dalam memetakan potensi pendanaan, menyusun portofolio proyek prioritas, dan mengembangkan model pembiayaan non-APBD yang berkelanjutan. Ya, Bangda ini berperan dalam menyusun dan menyelaraskan regulasi nasional yang menjadi payung hukum bagi pengembangan pendanaan alternatif seperti kerjasama daerah, KPBU, dan pembiayaan inovatif lainnya. Nah, regulasi ini mendorong pemerintah daerah lebih aktif dan percaya diri memanfaatkan skema pembiayaan non-konvensional secara transparan dan akuntabel untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Jadi pendanaan alternatif berkontribusi langsung terhadap pencapaian RPJMN dan RPJPD dengan membuka ruang fiskal baru bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Nah, skema ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi Bangda berharap Pemkot Tangerang Selatan dapat menjadi role model nasional dalam implementasi pendanaan alternatif. Nah, melalui pemanfaatan instrumen yang telah disediakan secara berkelanjutan, proyek prioritas yang belum terdanai APBD dan APBN diharapkan dapat terrealisasi, sekaligus memperkuat inovasi fiskal dan kemandirian pembiayaan daerah. Tangerang Selatan adalah salah satu kota atau pilot proyek
pada tahun 2024 oleh CDP PMCD, di mana pada waktu itu, tahun lalu itu, kita untuk capacity building mengassessment dua hal. Yang pertama adalah manajemen proyek, yaitu melalui PIMA. Yang kedua adalah pendanaan kota, yaitu kita mengakses melalui MFSA. Nah, tahun ini 2025 ada satu lagi yang kita akses, itu pendanaan alternatif. Nah, kita ketahui bahwa ada beberapa sumber pendanaan alternatif yang bisa digali, dimanfaatkan oleh Kota Tangerang Selatan. Yang pertama adalah lahan capture atau lahan yang bisa disewakan. Yang kedua adalah hutan kota. Nah, hutan kota selama ini pengertiannya adalah paru-paru kota, dimana karena pohon-pohon yang ada di hutan kota itu menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Nah, selanjutnya adalah IPAL terpadu. Pemukiman penduduk dan hotel tidak membuat safety tank sendiri, tapi dibuat IPAL terpadu sehingga semua dialirkan ke sana dan di sana diolah sehingga tidak mencemari air tanah dan juga merupakan sumber pendapatan kota. Nah, ini di Tangerang Selatan juga potensi itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya adalah parkir. Nah, hasil penelitian bahwa parkir di kota-kota di Indonesia selama ini hanya 50% dapat income-nya. Nah, berarti ada 50% lagi bisa ditingkatkan. Selanjutnya adalah adanya pengembangan atau proyek MRT di Jabodetabek. Namun jangka panjangnya mulai dari Banten, dari Serang sampai ke Cikarang. Nah, ini artinya melewati Tangerang Selatan. Nah, ini juga potensi bagi Tangerang Selatan sebagai pendapatan kota masa depan. Tangerang Selatan juga punya tandon air. Nah, dengan adanya tandon air ini sehingga air hujan itu tidak mengalir ke sungai, tidak terbuang ke laut, tapi dimanfaatkan sebagai parkir air, dan air itu bisa digunakan sebagai bahan baku air minum. Jadi banyak hal yang bisa digali dari Tangerang Selatan, termasuk juga sampah. Nah, ada daerah-daerah tanahnya luas diciptakan misalnya sebagai daerah TPA, tentunya dengan teknologi maju, tidak seperti TPA selama ini yang berbau menimbulkan asap dan semacam. Antara lain beberapa hal yang bisa digali untuk potensi masa depan pendanaan alternatif bagi Tangerang Selatan. Ya, harapannya ya tentunya pemerintah kota Tangerang Selatan bisa membaca potensi ini dan aplikasikan, melaksanakan. Jalan-jalan di sepanjang kota Tangerang Selatan, baik jalan tol maupun non-tol, itu kan ada penghijauan. Nah, penghijauan ini juga merupakan green carbon, peredaran karbon yang dari hutan-hutan, baik hutan kota maupun hutan sepanjang kiri kanan jalan. Dan tentunya tanaman itu harus dipilih tanaman apa yang menghasilkan atau menyerap karbon yang banyak. Nah, sehingga itu makin mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kota. Pendanaan alternatif bukan semata-mata persoalan pembiayaan, melainkan merupakan paradigma baru dalam membangun kota secara kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah tidak hanya mencari sumber dana baru, tetapi juga membangun ekosistem kerja sama lintas sektor yang memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kota Tangerang Selatan dapat menjadi contoh bagaimana keterbatasan fiskal justru menjadi katalis lahirnya kreativitas dan inovasi pembiayaan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.